Prosesi memasuki ruangan. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Yang terhormat, Kepala Lembaga Layanan Perguruan Tinggi Wilayah 10, Profesor Dr. Heri S.E. MDA. Yang kami hormati, Kopertais Wilayah 12 Riau Kepulauan Riau, Profesor Dr. Kiai Haji Ahmad Mujahidin MAG. Yang kami hormati, Gubernur Kepulauan Riau yang diwakili oleh Asisten Ahli 2 Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Bapak Samsul Bahrum PhD. Yang kami hormati, Profesor Dr. Raden Mada Komala MPD. Yang kami hormati, Ketua Yayasan Pendidikan Ibnu Sina Batam, dalam hal ini diwakili oleh Wakil Ketua Bapak Haji Andi Amang SEMM beserta seluruh staf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sungguh indah si Pulau Galang. Pantainya elok, putih pasirnya. Kami ucapkan selamat datang Pada acara Wisuda Ibnu Sina, pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Ustadz Jainuddin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والذين أوتوا العلم درجات الله بما تعملون خبير والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير صدق الله العظيم. Kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri.
dipersilakan duduk kembali. Selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Henry Arulan SPD selaku Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam. Selamat datang kepada Ibu Ibtu Betty Novia, Kapolresta Kota Batam atau yang mewakili orasi ilmiah yang akan disampaikan oleh Profesor Dr. Raden Mada Komala MPD. Pada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi Bapak Ibu para hadirin semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang saya muliakan, orasi ilmiah ini hasil dari pengamatan di lapangan bahwa adanya fenomena sumber daya manusia Indonesia yang masih berada pada urutan ke-18 dari urutan ke-87 dari 157 negara dalam urutan Human Capital Index yang dikeluarkan oleh Grup Bank Dunia tahun 2018. Bank Dunia telah mengukur bahwa meskipun Indonesia sudah mencapai kemajuan besar dalam berbagai aspek, namun Indonesia masih lemah dalam aspek investasi di bidang SDM. Menurut Bank Dunia, masih ada kesempatan Indonesia untuk lebih meningkatkan SDM melalui investasi yang lebih terfokus pada peningkatan pendidikan, keterampilan, dan pemberdayaan generasi muda ke arah yang lebih baik. Dalam World Economic Forum, elemen modal pada sumber daya manusia bertumpu pada 4 poros, yaitu capacity yang merupakan tingkat pencapaian pendidikan formal, baik pada generasi muda maupun yang sudah tua. Capacity menunjukkan keberhasilan sistem pendidikan pada hakikatnya mencerdaskan bangsa dari masa ke masa. Berikutnya adalah poros development yang menunjukkan kuantitas pencapaian pendidikan formal oleh tenaga kerja di masa yang akan datang. Dalam poros ini, tenaga kerja yang telah mencapai pendidikan formal tentunya harus memiliki prinsip untuk terus melakukan pengembangan serta pembaharuan skill yang sesuai dengan tuntutan zaman atau yang sering disebut sebagai continually professional development. Poros selanjutnya adalah keterlibatan SDM dalam penyebaran ilmu pengetahuan yang dimiliki dengan dunia kerjanya yang disebut deployment. Implementasi dari poros ini adalah kemampuan tenaga kerja mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang diperolehnya dari proses pendidikan formal kepada beban kerjanya sebagai karyawan yang akan terakumulasi secara integratif pada kinerjanya. Dengan demikian, implementasi ketiga poros tadi pada aspek modal manusia ditunjukkan dengan otomatisasi dan skill adjustment SDM sehingga menumbuhkan kemampuan, pemahaman, serta secara simultan akan beban kerja dan apa yang harus dikerjakan. Pada poros know-how ini, SDM pada akhirnya akan memiliki sifat spesialisasi pada suatu keahlian tertentu. Dalam implementasinya, misi pendidikan global tersebut memiliki tujuan dasar atau fundamental purpose yang unik dan filosofis. Dasar yang menentukan strategic postur sebagai influential mission yang ruang lingkupnya operasionalnya dalam mencapai educational product and educational society market term
dan menekankan keseimbangan antara iptek dan imtak. Implikasi praktis keunggulan kompetitif lembaga pendidikan adalah bentuk keberhasilan dalam repositioning dan image konsumen yang berada lebih tinggi dibanding dengan lembaga pendidikan lainnya. Yang kedua, menjaga keunggulan kompetitif dengan melakukan strategi manajemen untuk mencapai target pasar yang diinginkan yang menitik beratkan pada aspek lingkungan, strategi formulasi dan strategi implementasi dan kontrol. Strategi yang dapat diimplementasikan yaitu membangun pola pendidikan karakter sesuai visi dan misi organisasi yang berasaskan nilai-nilai kebangsaan Indonesia serta memiliki daya saing atau keunggulan kompetitif melalui jiwa entrepreneurship dalam melayani konsumen lembaga pendidikan. Tetapi Bapak Ibu hadirin yang saya muliakan, bersamaan kesulitan pasti ada kemudahan. Kita harus yakin akan hal itu. Demikian orasi ilmiah saya mengenai pengelolaan pendidikan tinggi transformasi era 4.0 ke 5.0. Harapan saya bagi dunia pendidikan tinggi khususnya STIE dan STIA Ibnu Sina benar-benar dapat berguna bagi perkembangan dunia pendidikan di Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembukaan sidang senat terbuka dan wisuda sarjana oleh Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Ibnu Sina Batam. Sidang senat terbuka Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi dan Sekolah Tinggi Agama Islam Ibnu Sina Batam dengan agenda utama wisuda sarjana strata 1, program studi manajemen angkatan ke-23, jurusan pendidikan agama Islam angkatan ke-19, program studi hukum ekonomi syariah angkatan ke-6, program studi pendidikan Islam anak usia dini angkatan pertama, tahun akademik 2018-2019 secara resmi saya buka. Pada hari ini, Sabtu tanggal 3 Agustus 2019, 2 Zulhijjah 1440 Hijriah, saya Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Ibnu Sina Batam melantik saudara-saudari sebagai sarjana pada wisuda sarjana strata 1, sarjana pendidikan disingkat SPD, jurusan pendidikan agama Islam angkatan ke-19, sarjana hukum disingkat SH, program studi hukum ekonomi syariah angkatan ke-6, sarjana pendidikan disingkat SPD, program studi pendidikan Islam anak usia dini angkatan pertama, tahun akademik 2018-2019. Semoga Allah meridhoi. Pembacaan surat keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam oleh Wakil Ketua 1 Bidang Akademik Sekolah Tinggi Agama Islam Ibnu Sina Batam. Surat keputusan Ketua STAI Ibnu Sina Batam nomor 102 garis miring STAI ID garis miring KPTS garis miring Ketua garis miring angka rumah 8 garis miring 2019 tentang wisuda sarjana jurusan pendidikan agama Islam PAI angkatan ke-19, prodi muamalah hukum ekonomi syariah HESI angkatan ke-6 dan prodi pendidikan Islam anak usia dini PIAU angkatan ke-1 STAI Ibnu Sina Batam tahun 2019. Ketua STAI Ibnu Sina Batam menimbang bahwa mahasiswa yang nama-namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini telah memenuhi persyaratan sebagai peserta wisuda untuk menyandang gelar sarjana S1. 2. Bahwa sebagai perwujudannya perlu ditetapkan dengan surat keputusan Ketua STAI Ibnu Sina Batam, mengingat dan seterusnya memutuskan menetapkan pertama, keputusan Ketua STAI Ibnu Sina Batam tentang wisuda sarjana jurusan pendidikan agama Islam angkatan ke-19,
Program Studi Muamalah Hukum Ekonomi Syariah Angkatan ke-6 dan Program Studi Pendidikan Agama Islam Angkatan ke-1 tahun 2019. Kedua, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Batam 2 Agustus 2019, Ketua Dr. Sumianti Esos MMMPD dicap dan ditandatangani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Senat untuk bisa mengambil tempat. Nama Akhirul Anam. Gelar Sarjana Pendidikan IPK 3.41, predikat sangat memuaskan. Nama Ahmad Kori. Gelar Sarjana Pendidikan IPK 3.23, predikat sangat memuaskan. Aisyah. Gelar Sarjana Pendidikan IPK 3.53, predikat sangat memuaskan. Diana. Gelar Sarjana Pendidikan IPK 3.28, predikat sangat memuaskan. Fitri Khairina. Gelar Sarjana Pendidikan IPK 3.56, predikat dengan pujian. Ibnu Hambali. Gelar Sarjana Pendidikan IPK 3.29, predikat sangat memuaskan. Ikromah. Gelar Sarjana Pendidikan IPK 3.43, predikat sangat memuaskan. Mutiawati. Gelar Sarjana Pendidikan IPK 3.27, predikat sangat memuaskan. Najamuddin. Gelar Sarjana Pendidikan IPK 3.39, predikat sangat memuaskan. Nila Agus Trianingsih. Gelar Sarjana Pendidikan IPK 3.40, predikat sangat memuaskan. Nurfat Ali. Gelar Sarjana Pendidikan IPK 3.28, predikat sangat memuaskan. Nur Izzah. Gelar Sarjana Pendidikan IPK 3.36, predikat sangat memuaskan. Rima Junita. Gelar Sarjana Pendidikan IPK 3.01, predikat sangat memuaskan.
Pembacaan lampiran surat keputusan nama-nama wisudawan-wisudawati program studi Hukum Ekonomi Syariah. Abdul Aziz Saputra, gelar Sarjana Hukum, IPK 3.48, predikat sangat memuaskan. Novia Ariyanti, gelar Sarjana Hukum, IPK 3.19, predikat sangat memuaskan. Raudatul Jannah, gelar Sarjana Hukum, IPK 3.30, predikat sangat memuaskan. Robert, gelar Sarjana Hukum, IPK 3.08, predikat sangat memuaskan. Siti Mardian, gelar Sarjana Hukum, IPK 3.37, predikat sangat memuaskan. Yuni Novianti, gelar Sarjana Hukum, IPK 3.24, predikat sangat memuaskan. Pembacaan lampiran surat keputusan nama-nama wisudawan-wisudawati program studi pendidikan Islam anak usia dini. Mariani, gelar SPD, IPK 3,26, predikat sangat memuaskan. Wijina, gelar SPD, IPK 3,46, predikat sangat memuaskan. Yuli Fatimah Warosari, gelar SPD, IPK 3,45, predikat sangat memuaskan. Yurnita, gelar SPD, IPK 3,54, predikat dengan pujian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan undang-undang, Kopertais juga L2 Dikti memiliki fungsi yang sama, cuma rumahnya aja beda. Pak Dirjen dan Pak Menteri juga menekankan pengendalian ini pastikan PT KIS itu wajib memenuhi SNPT, Standar Nasional Perguruan Tinggi. Maka di sini mutu menjadi satu
keharusan yang tidak bisa dipisahkan dalam pengelolaan perguruan tinggi, termasuk diantaranya akreditasi. Semoga bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naskah pelantikan yang akan disampaikan oleh Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Ibnu Sina Batam. Pada hari ini Sabtu 3 Agustus 2019 2 Zulhijjah 1440 Hijriah, saya Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Ibnu Sina Batam melantik saudara-saudari sebagai sarjana ekonomi pada wisuda sarjana strata 1 program studi manajemen angkatan ke-23 tahun 2019. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi kita semua. Pembacaan surat keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi oleh Wakil Ketua 1 Bidang Akademik Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Ibnu Sina Batam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surat keputusan nomor 48 garing KPTS garing STIE garing 8 garing 2019 tentang penetapan wisudawan wisudawati dan peresmian pemakaian gelar akademik bagi lulusan STIE Ibnu Sina Batam tahun akademik 2018-2019. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Ibnu Sina Batam setelah menimbang, seterusnya mengingat, seterusnya memperhatikan, seterusnya memutuskan, menetapkan. Pertama, menetapkan nama-nama yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini sebagai wisudawan wisudawati angkatan ke-23 sarjana ekonomi program studi manajemen tanggal 3 Agustus 2019. Kedua, mengesahkan pemakaian gelar akademik dan segala wewenang dan haknya yang berhubungan dengan ijazah yang dimilikinya. Ketiga, pemakaian gelar akademik dan haknya berlaku sejak kelulusan yang bersangkutan ditetapkan di Batam pada tanggal 3 Agustus 2019. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Ibnu Sina Batam, Ketua Dr. Haji Mustaqim Suwaib SEMM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salnia, gelar sarjana ekonomi, IPK 3,51, predikat sangat dengan pujian. Kamalia, gelar sarjana ekonomi, IPK 3,18, predikat kelulusan sangat memuaskan. Izi Samsu Marsif, gelar sarjana ekonomi, IPK 3,01, predikat kelulusan sangat memuaskan. Yona Safitri, gelar sarjana ekonomi, IPK 3,44, predikat kelulusan sangat memuaskan. Mustika Ria, gelar sarjana ekonomi, IPK 3,37, predikat kelulusan sangat memuaskan. Yusuf Siregar, gelar sarjana ekonomi, IPK 3,36, predikat kelulusan sangat memuaskan.
Sridanti, gelar sarjana ekonomi, IPK 3,27, predikat kelulusan sangat memuaskan. Betty Febrianti, gelar sarjana ekonomi, IPK 3,5, predikat kelulusan sangat memuaskan. Nurbaya, gelar sarjana ekonomi, IPK 3,41, predikat kelulusan sangat memuaskan. Dani Prayogi, gelar sarjana ekonomi, IPK 3,27, predikat kelulusan sangat memuaskan. Susilowati, gelar sarjana ekonomi, IPK 3,39, predikat kelulusan sangat memuaskan. Maria, gelar sarjana ekonomi, IPK 3,48, predikat kelulusan sangat memuaskan. Yunia Visantika, gelar sarjana ekonomi, IPK 3,63, predikat kelulusan dengan pujian. Anissa Ulfiah, gelar sarjana ekonomi, IPK 3,30, predikat kelulusan sangat memuaskan. Aldiansyah Hidayat, gelar sarjana ekonomi, IPK 3,37, predikat kelulusan sangat memuaskan. Aulia Akbar, gelar sarjana ekonomi, IPK 3,52, predikat kelulusan dengan pujian. Novriani Ayu Lestari, gelar sarjana ekonomi, IPK 3,41, predikat kelulusan sangat memuaskan. Sri Ayu Nurdiani, gelar sarjana ekonomi, IPK 3,21, predikat kelulusan sangat memuaskan. Ira Maharani, gelar sarjana ekonomi, IPK 3,20, predikat kelulusan sangat memuaskan. Hendra Wijaya, gelar sarjana ekonomi, IPK 3,66, predikat kelulusan dengan pujian. Janji wisudawan. Kami para lulusan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi dan Sekolah Tinggi Agama Islam Ibnu Sina Batam berjanji bahwa kami satu adalah insan yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua, menjunjung tinggi norma-norma agama dan norma ilmu pengetahuan dalam bidang dan keahlian masing-masing.
Tiga, bertanggung jawab terhadap terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Empat, taat setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. 5. Menjaga nama baik Kop Sarjana dan alma mater Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi dan Sekolah Tinggi Agama Islam Ibnu Sina Batam. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi kami. Dia satu bu, oke. Lagi bu. Foto sama, foto sama. Ya, lihat sini Pak Mus. Pak Mur, oke. Satu. Ini dia mahasiswa terbaik tahun 2019. Penganugerahan penghargaan mahasiswa terbaik tahun akademik 2018-2019 dengan kriteria lulusan mempunyai karakter soft skill yang baik serta memenuhi persyaratan dan administrasi akademik, menjunjung tinggi nama baik alma mater serta berperan aktif dalam berbagai kegiatan kemahasiswaan. Dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Ibnu Sina Batam dengan program studi manajemen atas nama Hendra Wijaya, IPK 3.66, anak dari Bapak Bustami, Ibu Jaleha. Mari kita ikuti acara berikutnya. Amanat Akademi untuk kita semua. Amanat Akademi. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Ibnu Sina Batam, Bapak Dr. Mustaqim Syed, SEMN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Bapak Ibu yang berbahagia, adik-adik mahasiswa wisudawan yang barusan kita lantik, saya sampai kelengar 299 orang kita wisuda hari ini dari program studi manajemen dan dari Sekolah Tinggi Agama Islam berjumlah 57 orang, jadi hampir 300. Bapak Ibu yang berbahagia, ini baru sekolah tinggi, 2 sekolah tinggi.
Yayasan masih memiliki 2 lagi sekolah tinggi yang insya Allah nanti kedepannya akan juga mewisuda, yaitu Sekolah Tinggi Teknik dan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan. Perlu Bapak Ibu ketahui dan masyarakat, seperti yang disampaikan tadi Bapak Koordinator Kopertais, bahwa insya Allah kedepannya yayasan sudah mencanangkan sekolah tinggi ini akan dilebur, insya Allah akan di-merger menjadi Universitas Ibnu Sina. Mohon doa restu dari Bapak Ibu semua, masyarakat, terutama pemerintah dari Kota Batam maupun provinsi untuk mendukung hal ini. Karena kita ketahui Ibnu Sina adalah sekolah tinggi atau perguruan tinggi terlama di Kota Batam, yang paling tua, yang paling pertama mengadakan pendidikan tinggi di Kota Batam, yaitu STY Ibnu Sina. Jadi sangat seyogyanya perguruan tinggi ini bisa kita jadikan universitas. Nah, nanti kedepannya adapun yang menjadi untuk sementara yang akan menjadi universitas, yang akan bergabung di universitas adalah Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi, Sekolah Tinggi Teknik, dan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan. Insya Allah nanti kedepannya kita berharap Sekolah Tinggi Agama Islam juga bergabung ke Universitas Ibnu Sina Batam. Harapan kita dengan nanti kedepannya sudah ada universitas, kita berharap Ibnu Sina lebih memiliki kualitas yang lebih baik, memiliki sumber daya dosen-dosen yang berjiwa tinggi. Mungkin yang belum S2 kita dorong untuk mengambil program doktor, yang sudah doktor kita insya Allah kita akan dorong menjadi guru besar. Kebetulan di Ibnu Sina insya Allah belum ada guru besar, tapi doktornya sudah banyak. Lucu-lucunya si anak panda, bersarang rendah burung tempuan. Hari ini mahasiswa diwisuda, banggalah diri serta orang tua. Para wisuda wajahnya berseri, pengorbanan maksimal tak sia-sia. Cukup sekian dan terima kasih. Alumni Ibnu Sina, mari berkarya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan Kepala Lembaga Layanan Perguruan Tinggi Wilayah 10 Padang, Bapak Profesor Dr. Heri ST MBA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama ini adalah sebuah titik permulaan bagi wisudawan-wisudawati, sebuah hal yang sangat penting juga bagi kami sebagai pembina perguruan tinggi atau yang disebut dengan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi, yang sekarang jumlahnya ada 253 di 4 provinsi. Dengan diwisudanya atau acara wisuda ini menunjukkan bahwa perguruan tinggi yang kita naungi secara terus-menerus bisa melaksanakan dan mempertanggungjawabkan apa yang diamanatkan kepada yayasan dan penyelenggara pendidikan tinggi. Ini adalah sebuah kebanggaan bagi kita. Untuk itu mari kita beri tepuk tangan yang meriah untuk seluruhnya. Mudah-mudahan tercapai niat kita, maka bertambahlah universitas, tempat di mana generasi muda kita dididik untuk menjadi orang-orang yang dapat dijadikan pemimpin
yang amanah dan jujur di masa yang akan datang. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala washabihi ajmain, amma ba'du. Di dalam hati setiap mahasiswa, pelajar, guru besar, doktor, profesor, kamu akan menemukan kehausan akan ilmu pengetahuan dan keinginan untuk belajar yang benar. Pada hari ini, alhamdulillah telah lahir sarjana-sarjana baru yang kami ucapkan selamat kepada Bapak Ibu. Kita mengetahui bahwa dunia mengalami satu revolusi yang sangat mahadasar dengan kekuatan big data, dengan kekuatan Internet of Things, dengan segala kekuatan yang ada, smart factory, dan ini membutuhkan orang-orang yang berkeahlian di bidang sains dan teknologi. Kita mengetahui filosofia senakan kebijakan, ada kondisi intelligence question di situ, ada kondisi emotional question, ada kondisi spiritual question, ilmu, seni, dan agama. Maka yakinlah para sarjana bahwa dengan ilmu hidup menjadi mudah, dengan seni hidup menjadi indah, dan dengan agama hidup menjadi terarah. Mari kita tingkatkan amalan kita, kesalehan kita, pekerjaan kita, karena melalui ilmu lah kita mendapat kejayaan dunia dan akhirat. Man arada dunya fa'ali bi ilmi, man arada akhirat fa'ali bi ilmi, wa man aradahuma fa'ali bi ilmi. Demikian dapat kami sampaikan, jujur bertutur, bijak bertindak, negeri besarkan amanah dan berpanjangkan marwah. Kita patut bersyukur Allah sudah berkehendak. Semoga jamuan majelis ini selalu mendapat rahmat. Demikian dapat kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penandatanganan naskah kerjasama kepada Bapak Ibu Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi, Sekolah Tinggi Agama Islam, dan yang kami sebutkan nama-nama di bawah ini dimohon untuk mengambil tempat. Dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi, kami mohon kepada Bapak Alpino Susanto, SPD MM PhD, yang mewakili dari Universitas Karimun untuk bisa mengambil tempat. Dari Sekolah Tinggi Agama Islam, Himpunan Pendidikan Anak Usia Dini, Ibu Titik. Dan dari Prodiginius kepada Bapak Van Rudolfo. Kepada Bapak Ibu yang dari Malaysia, mohon ikut mendampingi.
Alhamdulillahirobbilalamin. Sidang Senat terbuka Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi dan Sekolah Tinggi Agama Islam Ibnu Sina Batam dengan agenda utama wisuda sarjana strata 1 Program Studi Manajemen Angkatan ke-23, jurusan Pendidikan Agama Islam Angkatan ke-19, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Angkatan ke-6, Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini Angkatan pertama. Tahun akademik 2018-2019 secara resmi saya tutup. Prosesi anggota Senat meninggalkan ruangan.